Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini, Jumat tanggal 9 Juni 2023. Sebelumnya kita puji Tuhan dari buku ND nomor 504 ayat 2. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, pagi hari ini Engkau mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan bekerja di tengah-tengah jemaat-Mu dan kami semua yang mendengarkan. Urapi hamba-Mu Tuhan dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 29. Demikian firman Tuhan, karena Engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena Engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, bisa dikatakan bahwa tema utama dari kitab 2 Samuel ini di dalam perjanjian lama adalah hidup ini memang kacau. Membaca kitab ini sepertinya kita menyaksikan sebuah serial televisi yang seru dan sungguh-sungguh menegangkan. Sementara Daud berusaha untuk memantapkan kedudukannya sebagai raja di Israel. Dia dihadapkan pada tantangan militer, intrik politik, dan pengkhianatan dari sahabat sendiri dan dari anggota keluarganya. Raja Daud sendiri tentu tidak terlepas dia dari kesalahan, seperti yang dinyatakan dengan jelas melalui pasal 11 dan pasal 12 di mana hubungannya dengan Batseba. Saudaraku, namun di dalam penghujung kitab 2 Samuel ini, kita bisa menemukan nyanyian Daud yang bersyukur kepada Allah atas belas kasihan dan kasih setia Allah dan kelepasan yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga ia berkata, Engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Daud melantunkan nyanyian ini kepada Tuhan, dan pada waktu itu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuh dan dari cengkeraman Saul, yang kita tahu bagaimana Saul mengejar-ngejar dia karena ketidaksukaan Saul kepada Daud. Daud tetap berpengharapan kepada Tuhan. Selain mengatakan bahwa Tuhan gunung batu dan penyelamat hidupnya, Daud juga mengatakan bahwa Tuhan adalah pelita dalam hidupnya. Saudaraku, apakah yang dimaksudkan dengan pelita dalam hidup? Pelita itu merupakan suatu simbol terang. Di mana ada terang, disitulah ada sukacita dan kehidupan.
Tuhan mengetahui itu. Karena itulah pada hari pertama setelah Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Dia menciptakan terang. Sebagaimana kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 3. Saudaraku, seandainya terang itu tidak ada, seandainya terang itu tidak diciptakan, maka kehidupan tidak akan pernah ditemukan di dunia ini. Dan Allah menciptakan terang agar semua dapat dilihat dan berlangsung dengan baik. Coba kita renungkan, kalau kita berada dalam suatu kegelapan, mati lampu ataupun tidak ada cahaya dalamnya, kita akan menabrak sana, menabrak sini. Tapi ketika lampu ada, kita bisa menikmati hidup ini dengan kebahagiaan. Saudaraku, Daud mengatakan bahwa Tuhanlah pelita yang menjadi sumber sukacita dan kehidupannya. Tanpa Tuhan, hidupnya akan berakhir pada kematian dan kebinasaan. Tetapi bersama Tuhan, Daud sungguh-sungguh merasakan hidup yang aman dan nyaman meskipun di tengah pergumulan dan tantangan hidup. Dia adalah Tuhan yang setia. Dialah Tuhan yang menerangi hidup Daud. Saudaraku, mungkin kita dapat merasakan dan memahami pergumulan-pergumulan Daud, karena sama seperti kita, dia juga jauh dari sempurna. Namun Daud tahu bahwa Allah jauh lebih besar dari bagian-bagian hidupnya yang paling kacau sekalipun. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini hidupmu seperti berada dalam sebuah lorong gelap karena banyaknya tekanan hidup. Imanin dan katakanlah seperti yang dikatakan Daud pada firman ini, karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan. Seperti yang dikatakan Daud tadi, Tuhan menyinari kegelapanku. Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Yesus adalah terang yang menyinari hidup kita. Penerang di dunia itu ada batasnya. Saudara, matahari akan terbenam pada sore hari. Bulan akan hilang juga. Demikian juga penerang-penerang yang lain di dunia ini. Lampu suatu saat akan mati karena waktunya sudah habis. Tetapi kita tahu bahwa Allah itu adalah terang yang tiada hentinya. Allah itulah terang yang memberikan kekuatan kepada manusia tanpa mempunyai batas. Bersama Daud, kita katakan bersama, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dan Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Hal itu dikatakan oleh Daud dalam ayat 31. Semua orang itu termasuk kita. Allah melindungi kita dalam segala keadaan kita, saudaraku yang kasih. Karena itu Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Yesus itu adalah terang abadi yang sesungguhnya bagi kita. Biarlah hidup kita selalu terhubung dengannya. Seperti sebuah bola lampu listrik tidak akan bisa bercahaya tanpa dia terhubung dengan arus listrik itu sendiri. Karena itu tidak akan bisa kita hidup tanpa kita terhubung dengan Tuhan. Demikian juga dengan kita di dalam Yesus. Di setiap saat, di setiap tempat, dan di setiap keadaan, janganlah pernah jauh darinya. Janganlah terlepas hubungan kita dengan Dia. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Yesus mengatakan, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudaraku, mari kita jalani hari-hari ini di dalam terang kuasa Tuhan, karena Tuhan adalah pelindung kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Tuhan, firman-Mu menyatakan Engkau terang bagi kami dan pelita bagi kami. Berkatilah firman-Mu Tuhan sebagai dasar kami untuk menjalani hari-hari kami. Seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman ini juga menjalani hari-harinya bersama Tuhan.
sehingga hari-hari kami semua penuh dengan terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, firman Tuhan mengantarkan kita melalui hari-hari ini. Biarlah Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.